Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi la nabiyya ba'daha ma ba'du. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, awal bulan Sya'ban kita sudah masuki. Semoga masuk kita di bulan Sya'ban beribadah dengan sebaik-baiknya. Kita berharap Allah ridhoi kita, sehingga kita berharap masuk ke dalam bulan Ramadan untuk lebih giat lagi beribadah kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ya, sampai umur dan kesehatan kita dijaga oleh Allah sampai kita masuk ke bulan Ramadan. Kita bahas sedikit hadis yang mengenai sebaik-baik perkara dan perbuatan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Istaqimu wa ni'imma anistaqamtum wa khairul a'malikumus shalah wa la yuhafidhu 'alal wudu'i illa kullu mu'minin. Rawahu Ibnu Majah an Abi Umamah. Ya, yang artinya beristiqomahlah, yaitu teguh dalam pendirian kalian. Nah, sebaik-baik perkara adalah istiqomah, dan sebaik-baik perbuatan kalian adalah sholat. Tiada seorang pun yang dapat memelihara wudhu selain orang mukmin. Ya, insyaallah kita bahas sedikit ya. Allah melalui Rasulnya menganjurkan kita untuk selalu beristiqomah. Istiqomah apa sih? Tetap teguh. Saya berislam bertuhankan Allah, bernabikan Nabi Muhammad, terus sampai kita pegang itu sampai kita akhir hayat kita. Apa yang diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah, apa yang dilarangnya ya, kalau diperintahkan kita ikuti, dan apa yang dilarang kita jauhi. Nah, terus walaupun dalam keadaan seperti apa kita istiqomah. Nah, itu adanya sebaik-baik perkara adalah istiqomah ya. Belum bisa banyak kita melakukan ibadah, sedikit demi sedikit kita lakukan insyaallah ya. Karena yang namanya Allah bisa karena biasa ya. Kita bisa beribadah karena kita membiasakan beribadah. Maka biasakanlah kita beribadah dengan sebaik-baiknya, terutama kata Allah lewat hadis Nabi Muhammad SAW, dan sebaik-baik perkara perbuatan kalian adalah sholat. Nah ini ya, sholatlah kalian sebelum kalian disolatkan. Kan ada yang seperti itu ya. Sholat adalah amaliyah yang pertama kali nanti dihisab ya. Istiqomah, tetap lakukan sholat 5 waktu. Kalau bisa masih ada waktu untuk bisa mengerjakan yang sunnah, kerjakan ya. Kalau bisa kita tepat waktu, kerjakan. Kenapa enggak? Tinggalkan semua kesibukan yang lain, utamakan sholat. Kita berusaha ya, walaupun kendalanya mesti ada ya. Mesti ada hal-hal yang menghalangi kita untuk sholat tepat waktu, tapi jangan sampai kita tinggalkan ya. Karena memang awal perbuatan yang nanti dihisab adalah sholat. Dan yang membedakan antara orang mukmin orang kafir adalah sholat. Orang mukmin kita ya, berarti kita harus sholat. Orang kafir ya tidak sholat, karena memang tidak diwajibkan. Kita, terutama perbuatan kita ya, yang paling baik di sisi Allah adalah sholat. Nah, tiada seorang pun yang dapat memelihara wudhu selain orang mukmin, karena memang orang mukmin dalam sehari semalam yang wajib saja 5 kali kita berwudu. Kita bayangkan ketika kita melakukan sunnah, sholat sunnah, kita berwudu kembali, kalau 5 saja sudah menggugurkan dosa kita, apalagi ditambah dengan wudu sholat sunnah yang lainnya. Ibarat mandi, kita punya rumah di depan sungai yang jernih yang kita gunakan untuk sholat, untuk mandi. Sungai itu kalau sehari semalam ya kita mandi 5 kali, otomatis ya kulit kita terjaga bersih, karena setiap mandi kita membersihkan diri ya. Nah, apalagi berwudu. Nah, ibaratnya sholat itu adalah penggugur dari dosa
dosa kita. Maka kita harus jaga, ya. Kita harus jaga istiqomah dalam melakukan sholat. Dan berarti orang yang dapat memelihara wudhu adalah orang mukmin. Orang mukmin itu masya Allah, ya, qad aflahal mu'minun, tuh nanti dalam surat Al-Mu'minun. Beruntunglah orang mukmin, sungguh beruntung, ya, karena nanti kelanjutan ayatnya 1 sampai 12, ayat 11 adalah orang mukmin, orang yang mendapat warisan surga Firdaus. Lihat dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Masya Allah, ya, saudaraku yang sangat saya cintai, yang bisa melihat bagaimana betapa besar Allah kasih kita nikmat, maka sudah selayaknya dalam 24 jam kita sisihkan waktu, dibagi 5 waktu buat sholat, ya. Enggak begitu lama waktu yang akan kita gunakan, ya, buat sholat. Istiqomah sholat kita, bukan sekedar sholat adalah kewajiban, tapi sholat adalah kebutuhan kita. Karena pertama kali nanti yang saya katakan, amaliyah kita yang dihisab adalah sholat. Kalau sholat kita baik sesuai syarat dan rukunnya, maka baik pula seluruhnya. Diingat kembali rukun sholat